Halo anak-anak kelas 3 SD Metodis Jakarta. Hari ini kita mau belajar menentukan kalimat utama di dalam teks bacaan. Teks bacaannya bisa kalian temukan di buku pena 3D halaman 43. Sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir di dalam sebuah paragraf. Mari kita lihat teks bacaan dari buku pena halaman 43 yang berjudul Batik di Indonesia. Ada 3 paragraf pada teks bacaan tersebut dan kita mau melihat dari paragraf yang pertama. Yang manakah kalimat utama pada paragraf yang pertama? Kalimat utama pada paragraf pertama ada pada kalimat pertamanya, yaitu batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Kemudian kalimat itu ditambah dengan kalimat pelengkap yang ada pada kalimat lainnya. Seperti keindahan motif batik membuat orang ingin mengetahui asal-usul batik, dan tak jarang banyak masyarakat lokal maupun mancanegara yang ingin belajar membatik. Pada paragraf yang kedua, kalimat utama terletak pada kalimat yang pertama juga, yaitu batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Kalimat utama tersebut dilengkapi dengan kalimat pelengkap yang ada pada kalimat-kalimat seterusnya. Ngomong-ngomong, apakah kalian tahu salah satu teknik membatik, yaitu teknik celup? Biasanya kain diikat-ikat sehingga menjadi pola, kemudian dicelup ke dalam cat atau pewarna, dan nantinya akan terbentuk pola-pola di kain seperti ini. Pada paragraf yang ketiga, kita melihat di manakah kalimat utama pada paragraf ketiga. Kalimat utama pada paragraf yang ketiga juga ada di kalimat yang pertama, yaitu pada abad ke-12 para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Kemudian kalimat utama tersebut dilengkapi dengan kalimat pelengkap yang ada pada kalimat-kalimat seterusnya. Ini adalah contoh membatik dengan cara canting, dengan menggunakan canting. Dan pada paragraf yang ketiga, kita juga dapat melihat bahwa di Indonesia ada sangat banyak motif batik. Karena di Indonesia sangat beragam sukunya. Jadi setiap suku biasanya punya motif-motif batik tersendiri yang menjadi ciri khas suku tersebut. Demikian kalimat utama pada teks bacaan halaman 43. Sekarang mari kita lihat teks bacaan yang ada pada halaman 47 buku pena 3D. Pada teks bacaan di buku pena halaman 47 yang berjudul Perkembangan Teknologi Produksi Sandang juga terdapat 3 paragraf. Mari kita lihat kalimat utama pada setiap paragrafnya. Pada paragraf yang pertama, yang manakah kalimat utamanya? Kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Kalimat utama tersebut dilengkapi dengan kalimat pelengkap yang ada pada kalimat-kalimat seterusnya, yaitu sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya manusia menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya atau pakaiannya. Selanjutnya di paragraf yang kedua, kalimat utamanya juga ada di kalimat yang pertama, yaitu adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Dan dilengkapi dengan kalimat pelengkap, kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian, mulai dari bahan alami maupun bahan buatan, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada paragraf yang ketiga, kalimat utama juga terdapat pada kalimat yang pertama, yaitu
Bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Kemudian kalimat utama ini dijelaskan lebih rinci di kalimat-kalimat pelengkap selanjutnya, yaitu pabrik pemintalan memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang kemudian diproses lagi di pabrik kain, kemudian pabrik kain mengolah benang menjadi kain. Kain yang sudah jadi siap dijahit dan menjadi berbagai macam pakaian. Pakaian yang dihasilkan siap untuk dijual sehingga dapat dikenakan oleh masyarakat. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari bahan dasar yaitu serat kain dibuat menjadi benang dan kain, kemudian baru dibuat menjadi pakaian. Mudah bukan menentukan kalimat utama pada teks bacaan? Selamat mencoba!